Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, One Piece is back. Ya, akhirnya manga One Piece chapter 1113 sudah dapat dipastikan akan segera rilis di minggu depan dengan beredarnya spoiler manga One Piece chapter 1113 yang telah dikonfirmasi resmi oleh Viewpiece dan juga Warscan Forum. Yap, sedikit mengingatkan ya bosku. Di chapter sebelumnya, kita bisa melihat bagaimana konflik di Pulau Egghead yang semakin memanas dengan diperlihatkannya para Gorosei yang mulai mencegah beberapa kelompok bajak laut topi jerami yang akan segera melarikan diri. Tentu saja, hal ini pun membuat kelompok bajak laut topi jerami terlihat panik. Bahkan, yang lebih gilanya lagi, Gorosei Nusjuro berhasil menghancurkan semua para pacifista dalam hitungan detik saja. Di sisi lain, chapter 1112 kemarin yang ditutup dengan memperlihatkan ekspresi dari Gorosei Mars yang melihat sesuatu hal yang membuatnya terkejut, akhirnya membuat para fan One Piece bisa tidur nyenyak. Karena di chapter 1113 kali ini, akhirnya kita melihat apa yang sebenarnya dilihat oleh Gorosei Mars. Lalu kejutan apalagi yang telah Oda Sensei persiapkan untuk chapter 1113 kali ini sebelum break di chapter 1114 nantinya? Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan spoiler manga One Piece chapter 1113. One Piece chapter 1113 kali ini belum diketahui pasti judul apa yang terdapat pada chapter ini. Selain itu, di chapter ini juga kita masih mendapatkan sebuah cover story yang masih melanjutkan kisah petualangan Yamato saat di negeri Wano. Masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di akhir chapter sebelumnya, di mana kali ini Gorosei Mars yang sudah tiba di Pangrikot dan melihat denden musisi siaran dari Dr. Vegapunk sangat terkejut ketika melihat isi kepala atau otak dari Dr. Vegapunk yang tersimpan dalam sebuah tangki atau tabung gelembung yang sangat besar. Yap, seperti yang pernah dijelaskan oleh Dr. Vegapunk di chapter 1067 ya bosku, bahwa berkat kekuatan buah iblis Nomi yang dia makan, membuat otaknya terus berkembang seiring pengetahuan baru yang diperoleh oleh Dr. Vegapunk. Itu sebabnya, karena tidak ada batasan dalam menyimpan ilmu pengetahuan, inilah yang membuat otak dari Dr. Vegapunk terus membesar, sehingga Dr. Vegapunk pun memutuskan untuk menyimpan otaknya tersebut dalam sebuah tangki raksasa dan menggunakan sebuah antena berbasis wireless untuk terhubung ke otaknya. Nah, setelah mengetahui apa yang dilihat oleh Gorosei Mars, di momen ini juga, tanpa basa-basi lagi, Gorosei Mars langsung menghancurkan Hyacinth Denden Mushi. Namun, betapa terkejutnya Gorosei Mars saat mengetahui bahwa Denden Mushi tersebut adalah Denden Mushi palsu. Sehingga lagi-lagi siaran tersebut tidak berhenti. Jelas hal ini pun membuat Gorosei Mars sangat kesal. Bahkan, dia mulai menyadari bahwa ini hanyalah sebuah jebakan saja. Sementara itu, kita pun diperlihatkan orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece yang tampak antusias melihat apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Dr. Vegapunk. Di momen ini juga, kita pun diperlihatkan ekspresi orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece saat siaran dari Dr. Vegapunk akan dimulai dalam hitungan mundur. Dalam sebuah panel, kita juga diperlihatkan reaksi dari para Gorosei. Di momen ini, para Gorosei tak tahu apa yang sebenarnya menjadi pesan dari Dr. Vegapunk. Namun, yang jelas, pesan dari Dr. Vegapunk ini akan merugikan pemerintah dunia. Shin pun kemudian memperlihatkan keadaan Sanji dan Dr. Vegapunk yang telah menjauh dari arena pertarungan. Ya, Sanji masih terus membawa Dr. Vegapunk keluar dari Pulau Egghead, hingga pada akhirnya Sanji pun tiba di dekat pantai timur Pulau Egghead. Dan setibanya di sana, alangkah terkejutnya Sanji saat mengetahui bahwa Gorosei Nusjuro hendak menyerang Bonnie. Jelas tanpa pikir panjang lebar, Sanji pun langsung menyerang Nusjuro. Sementara itu, Dr. Vegapunk yang mengetahui ada Gorosei Nusjuro di hadapannya, kemudian mengatakan bahwa dia akan mati untuk menebus semua perbuatan buruknya selama ini. Itu sebabnya inilah yang menjadi alasan kenapa Dr. Vegapunk sudah mengatur agar pesan siaran tersebut dimulai saat dia akan mati. Dan saat siaran berlanjut, kita pun diperlihatkan Gorosei Saturnus yang telah tiba di hadapan kelompok dari Nami.
Tepat di momen ini, tiba-tiba Nico Robin menyadari suara dari Gorosei Saturnus dan mulai teringat dengan insiden kelam saat semua ilmuwan Ohara dimusnahkan. Di momen ini juga, tanpa basa-basi lagi, Saturnus langsung menargetkan Nico Robin karena Robin benar-benar menjadi ancaman yang sangat nyata bagi pemerintah dunia. Jelas kelompok bajak laut topi jerami yang mengetahui hal ini pun tidak tinggal diam begitu saja. Mereka semua mati-matian untuk melindungi Nico Robin dari serangan Saturnus. Nah, setelah itu kemudian di akhir chapter, kita pun diperlihatkan siaran dari Dr. Vegapunk, di mana akhirnya Dr. Vegapunk menjelaskan bahwa pemerintah dunia memiliki sebuah rencana untuk melakukan kejahatan besar-besaran, di mana dunia ini akan tenggelam ke dalam lautan. Well, chapter yang sangat menarik ya bosku. Akhirnya, sang koki mesum berhasil menyelamatkan Bonnie dari kematian. Ya, meskipun sebelumnya banyak yang menduga jika Zoro yang akan menyelamatkan Bonnie. Namun kehadiran Sanji kali ini seolah-olah menebus kesalahan sebelumnya saat Dr. Vegapunk terkena serangan laser Kizaru. Selain itu, chapter 1113 yang ditutup dengan memperlihatkan pesan yang disampaikan oleh Dr. Vegapunk lagi-lagi membuat para fan One Piece penasaran. Apakah mungkin Im Sama sebagai sang penguasa tahta kosong ingin menghabisi semua umat manusia yang ada di dunia One Piece? Entahlah, namun yang jelas jika hal ini benar, rasanya masuk akal jika sebenarnya Joy Boy telah mengetahui rencana besar Im Sama di masa lalu. Itu sebabnya kenapa Joy Boy juga telah menyiapkan kapal besar atau Noah di Pulau Manusia Ikan. Nah, hal ini juga akan sangat menarik ya bosku. Jika benar Im Sama telah merencanakan semua ini sejak dulu, mungkinkah buah iblis memang sengaja diciptakan atau disebarkan kepada orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece agar saat pemerintah dunia melakukan rencana besarnya ini, yaitu dengan mendatangkan banjir besar di lautan, maka hal ini juga akan menjadi cara yang paling ampuh untuk pemerintah dunia melakukan pembersihan secara massal. Sehingga pemerintah dunia beserta para Tenryubito pastinya akan baik-baik saja karena posisi mereka ada di atas red line. Nah, itu tadi merupakan spoiler manga One Piece chapter 1113. Jadi, jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang chapter kali ini, silahkan tuliskan di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.